Sebagaimana telah diketahui, Alonso saat ini berstatus tanpa klub setelah Barcelona memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas ini. Namun dilaporkan ada kemungkinan ia akan kembali berkarir di Inggris. Menurut laporan dari The Athletic, ada satu klub Premier League yang tertarik pada Alonso, yaitu Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan serius Alonso karena rekam jejaknya yang apik. Dan ia juga punya pengalaman yang kaya akan Premier League, karena ia berkarir cukup lama bersama The Blues. Barcelona masih menghadapi masalah keuangan yang sama seperti beberapa tahun terakhir, sehingga mereka tidak bisa membeli pemain dengan bebas dan harus membuat penyesuaian sebelum mendaftarkan pemain baru. Oleh karena itu, menurut kabar terbaru dari Marca, Barcelona siap melepaskan Rafinha. Rafinha sendiri saat ini sedang dikaitkan dengan Manchester United, dan penjualannya diyakini dapat memberi ruang bagi Barcelona untuk mendaftarkan pemain baru termasuk Dani Olmo. Seperti yang diketahui, hingga saat ini Barcelona belum bisa mendaftarkan Olmo secara resmi ke La Liga. Ketidakpastian mengenai masa depan Szczęsny menjadi topik hangat selama sekitar 2 pekan terakhir. Dia dinilai tidak cukup baik untuk memenuhi ambisi perkembangan Juventus. Meskipun Szczęsny masih memiliki kontrak hingga tahun 2025, namun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama setahun lebih awal. Informasi tentang perpisahan ini juga telah dikonfirmasi oleh pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa kedua pihak telah setuju untuk berpisah secepatnya. Takefusa Kubo direkrut oleh Real Madrid dari FC Tokyo. Saat itu, dia memiliki reputasi yang tinggi, bahkan dijuluki sebagai Lionel Messi dari Jepang. Karena itu, Madrid memberinya kontrak selama 5 tahun. Namun dalam perjalanan karirnya, Kubo lebih sering dipinjamkan oleh Madrid. Setelah tidak mendapatkan kesempatan di tim utama, Kubo akhirnya dijual ke Real Sociedad. Kubo mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti berada di dunia yang berbeda ketika menjadi bagian dari Los Blancos. Saya bermain dengan rekan-rekan setim di Jepang dan tiba-tiba saya berlatih di klub terbaik di dunia, kata Kubo. Namun saya sangat stres di setiap sesi latihan dan berusaha agar tidak kehilangan bola. Rencana Barcelona untuk merekrut Kingsley Coman di musim panas ini menemui kendala baru. Sang winger kini juga jadi incaran Arsenal di musim panas ini. Dilansir Football Insider, Arsenal berminat merekrut Coman untuk memperkuat lini serang mereka. Saat ini stok penyerang sayap Arsenal cukup tipis sehingga Mikel Arteta menilai timnya perlu tambahan tenaga di sektor tersebut. Coman punya reputasi yang apik sebagai pemain sayap dan Arteta menyukai gaya bermainnya sehingga ia berminat untuk memboyongnya di musim panas ini. Pada awal pekan lalu, Manchester City kehilangan Julian Alvarez yang memilih untuk pindah ke Spanyol dan bergabung dengan Atletico Madrid. Kepergian Alvarez meninggalkan kekosongan besar di lini serang City. Akibatnya, City dilaporkan mencari penggantinya, dan salah satu nama yang disebut-sebut menjadi target transfer City adalah Luis Diaz. Namun Romano membantah kabar tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada pergerakan terkait transfer Diaz, dan pemain tersebut akan tetap bersama Liverpool pada musim depan. Pada hari Selasa kemarin, Liverpool mengumumkan bahwa Fabio Carvalho telah dijual ke Brentford. Penyerang asal Portugal tersebut dilepas dengan nilai 27,5 juta pounds. Mengetahui hal ini, para penggemar Liverpool merasa kecewa dan marah atas keputusan klub menjual salah satu pemain muda berbakat mereka. Mereka percaya bahwa Carvalho memiliki potensi untuk menjadi sehebat Cristiano Ronaldo. Perhatikan bagaimana dia akan menjadi Ronaldo di masa jayanya, tulis seorang pengguna Twitter. Keputusan yang bodoh, komentar netizen lainnya. Inter akan memulai musim 2024-2025 sebagai juara bertahan. Mengingat pencapaian juara bertahan di Liga Italia dalam beberapa musim terakhir, Inzaghi mengingatkan timnya untuk waspada. 4 juara bertahan terakhir di Liga Italia gagal mempertahankan gelar pada musim berikutnya. Musim lalu luar biasa, tetapi kami harus bekerja lebih keras musim ini, kata Inzaghi. Kami adalah juara Italia, jadi saya ingin melihat konsentrasi penuh. Juara bertahan telah menghadapi kesulitan dalam beberapa musim terakhir, jadi kami harus fokus pada target kami, ujarnya.
Hubungan antara Vinicius dan Real Madrid sejauh ini sangat baik. Pemain asal Brasil ini memiliki hubungan yang erat dengan presiden klub Florentino Perez, sehingga sulit membayangkan mereka akan berpisah. Namun ambisi dari Arab Saudi bisa menjadi faktor lain. Public Investment Fund sedang merancang proyek besar untuk Vinicius. Menurut laporan The Athletic, jika Vinicius bersedia bergabung, dia akan ditempatkan di Al Ahly. PAIF pun telah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai 1 miliar euro, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gajinya di Real Madrid, yakni 13 kali lipat lebih tinggi. Hubungan antara Federico Chiesa dan Juventus tampaknya berada di ambang perpisahan. Bahkan, Juventus yang kini dilatih oleh Thiago Motta telah memasukkan Chiesa ke dalam daftar pemain yang akan dijual pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Dan para peminatnya pun diyakini masih berada di sekitar Liga Italia. Salah satu klub yang disebut sebagai tujuan potensial bagi pemain berusia 26 tahun tersebut adalah rival abadi Juventus, Inter Milan. Namun menurut laporan Tuttosport, Inter Milan saat ini tidak bersedia mengeluarkan dana untuk merekrut Chiesa. Opsi terbaik bagi Inter Milan adalah menunggu kontrak Chiesa dengan Juventus berakhir. Peluang bagi Dybala untuk meninggalkan AS Roma sebenarnya sudah beberapa kali terbuka lebar, karena ada minat dari klub Liga Arab Saudi untuk merekrutnya. Namun Paulo Dybala tetap teguh menolak tawaran tersebut. Padahal Dybala kabarnya ditawari kontrak senilai 20 juta euro untuk 2 musim. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala telah memastikan akan tetap bermain untuk AS Roma pada musim 2024-2025. Klub Liga Arab Saudi yang diyakini tertarik pada Dybala adalah Al-Qadssiyah yang sedang agresif di bursa transfer. Sebelumnya, Al-Qadssiyah telah merekrut Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho, dan Nathan Nandes. Chelsea dan Atletico Madrid sebenarnya telah mencapai kesepakatan terkait transfer Omar Rodion, di mana The Blues setuju membayar biaya transfer sebesar 34,5 juta pound. Namun masalah terkait persyaratan pribadi dan detail kontrak menyebabkan kesepakatan tersebut batal. Gagalnya transfer Omar Rodion ke Stamford Bridge ternyata bisa merugikan Arsenal. Ini disebabkan Chelsea mengalihkan minat mereka pada penyerang Napoli Victor Osimhen. Akibatnya, The Gunners kini harus bersaing lagi dengan Chelsea untuk mendapatkan penyerang timnas Nigeria tersebut. Manchester United secara resmi merekrut Matthijs de Ligt dan Nosair Mazraoui ke Old Trafford. Kedatangan dua pemain tersebut semakin memperkuat aroma Ajax di MU, karena kini ada 5 mantan pemain Ajax yang dibawa oleh Erik ten Hag ke klub tersebut. Hal ini membuat Manchester United mendapat sindiran dari Ajax Amsterdam. Melalui media sosialnya, klub Eredivisie tersebut menulis status yang secara tersirat menyindir setelah transfer Matthijs de Ligt dan Nosair Mazraoui diumumkan. Manchester itu merah, tulis Ajax disertai dengan emoji berkedip. Liverpool saat ini sedang menjalani proyek baru di bawah pelatih baru Arne Slot. Diperkirakan akan ada perubahan signifikan yang di bawah Slot berbeda dari era Jurgen Klopp dalam beberapa tahun terakhir. Namun anehnya, pergerakan Liverpool tetap serupa. Sejak era Klopp, Liverpool cenderung enggan bergerak agresif di bursa transfer dan sekarang pun masih demikian. Slot ingin memperkuat tim, tetapi hingga kini situasinya belum berubah. Liverpool belum merekrut pemain baru dan skuad mereka masih tetap sama. Setelah Kylian Mbappe pindah ke Real Madrid, PSG langsung berupaya mencari pemain pengganti yang sepadan, dan Jadon Sancho menjadi salah satu target mereka. Menurut Goal.com, Manchester United menetapkan harga 51 juta pound untuk Sancho, namun harga tersebut tampaknya belum sesuai dengan keinginan PSG. Selain Sancho, pembicaraan antara PSG dan Manchester United juga mencakup Manuel Ugarte. Dengan kata lain, kedua klub mungkin akan mempertimbangkan pertukaran pemain yang diinginkan, ditambah dengan uang dari salah satu pihak. Musim lalu, Liverpool dan Bayern Munich bersaing untuk bisa mendapatkan tanda tangan Xabi Alonso sebagai pelatih mereka. Hal itu terjadi lantaran mereka ditinggal oleh pelatihnya masing-masing, yakni Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel. Sayangnya, Xabi Alonso menolak kedua tawaran tersebut. Namun Granit Xhaka yakin bahwa transfer itu masih mungkin terjadi di masa depan, sebab Xabi Alonso dianggap sebagai calon pelatih hebat. Meski begitu, Xhaka merasa senang bahwa untuk saat ini Xabi Alonso masih tetap bertahan di Leverkusen.
Manchester City sedang menghadapi 115 tuduhan terkait dugaan pelanggaran regulasi keuangan. CEO Premier League Richard Masters menyatakan bahwa sudah waktunya kasus ini diselesaikan. Sekarang saatnya kasus ini diselesaikan, kata Masters kepada BBC. Ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, dan menurut saya jelas bahwa kasus ini perlu didengar dan dijawab, lanjutnya. Sidang terhadap Manchester City akan dimulai pada awal September, namun hasilnya baru akan diketahui pada awal tahun depan. Youssouf Fofana dipastikan akan hengkang dari AS Monaco pada musim panas ini. Pemain timnas Prancis tersebut ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Saat ini ada dua klub yang tertarik untuk mendatangkannya, yaitu AC Milan dan Manchester United, yang dikabarkan sama-sama serius ingin merekrut sang gelandang. Namun menurut laporan Romano, Fofana masih lebih memprioritaskan kepindahan ke AC Milan. Ia disebut-sebut sudah merasa cocok dengan proyek yang ditawarkan AC Milan, dan menganggap Milan sebagai pilihan terbaik untuk kelanjutan karirnya. Bruno Fernandes tampaknya tidak memerlukan banyak pertimbangan untuk menandatangani kontrak baru dengan Manchester United. Ia akan bertahan hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Saya tidak akan menandatangani kontrak ini jika saya tidak percaya bahwa momen terbaik saya bersama MU masih akan datang, ujar Bruno. Saya yakin masa depan kami akan cerah dan saya senang bisa memimpin tim ini terus maju, tambahnya. Pada Kamis 15 Agustus 2024, pertandingan UEFA Super Cup 2024 antara Real Madrid dan Atalanta digelar di National Stadium Warsaw. Laga ini diperkirakan akan berlangsung ketat, meskipun Madrid diunggulkan, Atalanta bukanlah lawan yang mudah. Hal ini terbukti dari skor imbang 0-0 pada 45 menit pertama. Baru pada babak kedua, Madrid berhasil memecah kebuntuan. Federico Valverde mencetak gol pertama pada menit ke-59, diikuti oleh Kylian Mbappe yang menambah gol pada menit ke-68. Kemenangan ini mengantarkan tim asuhan Carlo Ancelotti meraih trofi pertama mereka di awal musim 2024-2025. Pada Kamis 15 Agustus 2024, laga semifinal Saudi Super Cup 2024 mempertemukan Al Tawon dan Al Nassr di Prince Sultan Abdul Aziz Stadium. Di laga ini, Al Nassr tampil lebih dominan dengan lebih banyak tembakan tepat sasaran. Al Nassr membuka keunggulan lebih dulu melalui gol cepat Aiman Yahya pada menit ke-8. Di babak kedua, Al Nassr kembali mengejutkan Al Tawon dengan gol tambahan dari Cristiano Ronaldo, sehingga skor menjadi 2-0. Dan tidak ada gol tambahan lagi hingga akhir laga.